Setelah 1 minggu saya tinggalkan anak, kemudian mampir ke Banten keluarga. Setelah mampir ke keluarga, ketemulah sama paman saya bernama Kiai Rahmat. Kiai Rahmat. Jadi beliau ini paman saya yang memang aktif di organisasi, juga termasuk di lembaga pemerintahan. Seperti beliau pernah menjabat sebagai MUI Kabupaten Serang. Satu periode dengan Kiai Ma'ruf Amin, cuma Kiai di pusat, Ma'ruf Amin di pusat kan. Beliau di Kabupaten Serang. Cabang. Ya, cuman kalau di organisasi, ya, cuman sekarang di di MUI sudah habis masa jabatan MUI, kemudian diganti dengan yang lainnya. Yang masih sampai saat ini beliau sebagai Mustasyar NU Serang, Kabupaten Serang. Berarti yang namanya Kiai Haji Raden Rahmatullah Fatoni ya? Ya, Fatoni itu bapaknya. Oh, Kiai Fatoni ini bapaknya. Oh, iya. Jadi hubungan dengan siapa? Ki Maduddin Al-Bantani? Gimana jalurnya itu? Kalau jalur dari Ki Maduddin itu ya dari Syekh Ciliwulung tadi. Oh, itu. Maka salah satu keluarga besar yang termasuk berdiam di tempat dekat dengan makam Ciliwulung, ya rombongan Kiai Maduddin. Oh, itu. Namanya di sana itu Kresek, nama desa. Oh, Kresek ya. Yang kemarin untuk apa ini? Ya, dulu disebut desa, mungkin sekarang kecamatan. Sama dengan Tanara. Tanara itu dulu ya desa. Iya. Sekian puluh tahun kemudian otonomi jadilah kecamatan. Kira-kira begitu. Jadi Kresek itu kan kemarin belum lama ini diresmikan jadi kampung santri oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin kan? Ya, betul. Oh gitu. Ya sama dengan Kiai Ma'ruf Amin, beliau dari Kresek juga tuh. Oh gitu. Jadi memang ada beberapa. Nah, kalau berbicara Kiai Ma'ruf Amin, salah satu murid dari kakek saya ya Kiai Ma'ruf Amin ini. Masya Allah, iya. Beliau namanya Buya Soleh. Buya Soleh ya? Ya, Buya Soleh. Buya Soleh Tanara. Saya ingat betul ketika beliau masih pertama kali masuk partai PKB, Kiai Ma'ruf Amin ini. Beliau sowan ke kakek saya karena beliau mengaku sebagai guru, minta doanya ketika itu mau nyalek DPRD Tangerang. Oh, Tangerang. Kabupaten Tangerang pada saat itu masih Kabupaten Tangerang. Sekarang Tangerang sudah menjadi wali kota, artinya kota besar, wali kota bukan bupati lagi. Zaman dulu Kiai Ma'ruf Amin pertama nyalek itu, yaitu sowan ke gurunya Kiai Haji Soleh. Ya, Buya Soleh. Tuh kalau Kiai Ma'ruf Amin. Jadi Buya Soleh itu kakek. Oh, kakek. Soalnya kakek. Insyaallah. Jadi saudaraku semuanya, beliau ini dari keturunan Buya Soleh ya. Buya Soleh itu gurunya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah itu, beliau ini Yai Khomeini itu bagus. Ayatullah Khomeini kebalik, mohon maaf ya. Beliau ini tuh bagus Khomeini. Astagfirullah, kebalik-balik ini. Itu bagus Ayatullah Khomeini. Nah beliau itu cucu dari Buya Soleh, gurunya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah berkah ternyata silaturahim saya kesini. Alhamdulillah. Kembali ke mampirnya saya ke keluarga tadi. Jadi saya karena memperhatikan di beberapa media sosial, ya lagi rame-ramenya tentang pernasaban. Katakanlah Kiai Maduddin menjadi tokoh di sana dalam hal ini. Maka kemudian saya bertanya sama paman saya ini, Kiai Rahmat ini. Saya bilang, Wah, umumnya begitu manggilnya Wah di sana tuh. Wah, apakah saya bisa ketemu langsung dengan beliau Kiai Maduddin? Oh bisa. Tapi ya gak usah sama Wah ini sudah tua. Udah sama anak saya, namanya Haji Sofatuddin. Haji Sofatuddin. Beliau kebetulan kenapa dekat dengan Kiai Maduddin, dengan Kiai Mad? Ternyata mertuanya beliau ini, mertuanya adik saya ini, adik sepupu saya, anaknya Pak Rahmat tadi. Berarti kan adik sepupu nih. Ya. Saudara sepupu saya ini, mertuanya punya pesantren dan Kiai Mad itu masa MTS-nya di situ. Di mertuanya adik ipar saya, adik sepupu saya ini, atau anaknya Pak Rahmat ini. Oh gitu ya. Jadi Sofatuddin mondok di situ ya, Kiai Maduddin tentu sudah tidak ada karena beda usia jauh.
Nah begitu tahu bahwa dia ini putranya Kiai Rohmat, diambillah menantu. Itu. Kebetulan anak perempuannya tinggal satu, mbak-mbaknya yang 3 itu sudah menikah. Ya. Dan kebetulan suami-suami mbak-mbaknya ini bukan dari santri, dari pengusaha, sehingga ngambillah menantu terakhir tersebut sekaligus pewaris pesantren tersebut. Sampai saat ini pendidikannya ada MTS, ada aliyah. Oh iya. Itu salah satunya kenapa kemudian dekat dengan Sofwan ini. Kemudian saya telepon Sofwan ini karena jauh perjalanan saya dari rumahnya Pak Haji Rohmat menuju Sofwan ini jauh, sekitar kalau jarak tempuh pakai mobil ya 1 jam lah, lebih 1 jam segitu. Maka bisa telepon. Nah, dia kaget begitu saya ceritakan saya di Lempuyang nih. Lempuyang itu kan kampung nih. Ya. Saya pikir di Riau kan gitu. Saya pikir di Riau. Ya, saya lagi di Lempuyang. Ceritanya ya tadi lah. Saya habis mendaftarkan anak di Riau, mampirlah ke sini. Nah, saya ingin bersilaturahim dengan Ki Imaduddin. Tadi saya sudah sampaikan ke abahmu, dia makanya abah ke bapak, ke Pak Haji Rohmat itu. Cuman Pak Haji Rohmat, abahmu bilang ya sudah sama Sofwan aja gitu. Iya. Oh siap, dia bilang begitu, siap. Cuman kebetulan hari ini saya ada jadwal mau pelatihan. Jadi di Jakarta beliau dapat jadwal ikut pelatihan ke pesantren, kemudian pesantren 3 hari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kesayangan kita Utri Channel. Nah, ini saya menayangkan video ini yang katanya tuh bagus Ayatullah Khomeini dari tuh bagus ini berarti Terah Banten ya. Ini menceritakan tentang apa? Saya masih belum ngena itu, belum tahu ini menceritakan tentang apa. Dan beliau ini katanya dekat sama tahu lah sama Kiai Mat gitu loh. Oke, kita akan lanjutkan videonya ya. tepatnya waktu itu hari Senin, Selasa, hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi Rabu dia bilang udah selesai tuh. Paling sekitar habis doa saya udah sampai di rumah. Rabu itu. Syukur-syukur kalau Ki Imaduddin ada di rumah, kita berangkat ke sana. Ya udah begitu. Oke, saya bilang, ya sudah. Nah, setelah itu udah berjalan, dia pergi ke Jakarta kan, ikut pelatihan. Nah, begitu hari Rabunya, dia telepon lagi. Ayo Kang ini, dia panggilnya Kakang saya. Ya. Ayo Kang, kita berangkat ke sana. Saya baru telepon beliau kebetulan lagi ada di rumah. Iya. Nah, begitu ke sana itu luar biasa, pengamanannya ketat sekali. Jelas ketat ya. Setiap sudut itu di pesantren-pesantrennya beliau ini pengamanan terus. Pengamanan terus. Nah, akhirnya kita coba untuk ngantri karena tamunya pun banyak. Ngantri tuh. Begitu Sofwan bilang, saya sudah janjian sama Kiai Imaduddin. Nah, disampaikan, kita nggak perlu antri lagi, langsung masuk. Itulah kira-kira. Langsung masuk, ya ketemulah di sana. Saya tidak banyak bicara, saya hanya menyampaikan saya terima kasih saya sudah bisa bertemu dengan Kiai. Karena saya ini terus terang sudah lama di Riau. Sejak tahun 2006. Kaget beliau. 18 tahun juga nih. Ya, saya bilang saya ini mungkin salah satu dari keluarga besar pesantren Banten yang kemudian menurut saya mungkin saya ini kurang begitu dibutuhkan. Terus di sana ketika jumpa itu pernah beliau Imaduddin ini pernah ngomong apa saja ini? Artinya tentang polemik nasab ini beliau pas melakukan penelitian itu awalnya dari mana ini? Ya, yang pertama beliau itu kan melihat semacam kekesalan terhadap mereka yang karena membanggakan dirinya Habib, tetapi dengan sikapnya yang anarkis, dengan sikap akhlaknya buruk. Itulah yang kemudian beliau yang mendasari kepengen menggali itu gitu. Maka bikin tesis seperti itu. Dari situlah yang beliau memulai. Sebetulnya dari situ. Jadi bukan persoalan beliau ini
tidak senang dengan Habibnya. Ya. Bukan itunya. Tapi penelitian. Nah, beliau melihat sikap kok begini. Mestinya keturunan mengaku dirinya cucu Nabi itu akhlaknya mulia. Betul. Menampakkan akhlak yang mulia. Bukan kemudian menunjukkan kebrutalan. Ini yang ingin beliau sampaikan. Ya, ya. Jadi, artinya kan yang jelas nutfatul nubuwah itu kan tetap suci kan gitu. Ya, betul itu. Nah, tetap dijaga Allah. Nah, saya nggak lama. Paling 20 menit lah saya ngobrol. Oh, 20 menit. Karena banyak tamunya. Tamuan. Ya, di samping saya juga terlalu nggak ngikuti aturan, artinya harusnya antri nih. Iya. Ya kan, saya duduk saja. Artinya ya, saja gitu ya. Jadi saya menyadari itu, makanya sudahlah saya nggak bisa lama-lama kan. Dan saya juga menyadari bahwa beliau ini orang penting. Artinya ya namanya orang penting ini nggak bisa lama-lama. Iya, betul. Karena banyak yang nanti. Nah, gitulah kira-kira. Jadi hanya 20 menit saya bisa ngobrol dengan beliau, kemudian saya pamitan. Kalau secara pribadi memang sudah, karena kita kan artinya kan membela, artinya tuh pengen mengetahui sebuah kebenaran. Ya. Ya siapkan untuk membentengi Maduddin kan gitu. Ya, begini. Saya bukan berbicara hari ini sebetulnya. Artinya kalau berbicara akhlak itu tentu dari dulu. Saya dulu pernah di pesantren, pernah bertemu dengan Habib. Jadi ketika itu pas waktu sholat, santri-santri pada ngomong, itu Habib kok nggak sholat? Oh gitu. Kan gitu. Begitu ditanya sama santri, Habib sholat. Saya itu Habib, keturunan Nabi. Oh gitu. Masya Allah. Nggak perlu sholat. Nggak perlu sholat. Dia menyampaikan begitu ketika itu. Dulu waktu saya di pesantren. Itu sekitar tahun berapa? Saya marah betul itu. Tahun berapa ini? Sekitar tahun 98-an. Oh 98. Saya masuk pesantren. Tahun 98. Saya langsung tegur Habib itu. Namanya Habib Ahdor. Habib Ahdor. Yang kebetulan nama aslinya pokoknya disebut Ahdor begitu. Iya. Mudar atau Iya, Ahdor pokoknya Ahdor ya. Lah, saya tegur langsung. Sampean itu katanya Habib. Tapi sampean ketika ditegur sama santri berkaitan dengan sholat, kok Anda menyampaikan kesesatan sama santri? Anda sesat kalau menyampaikan begitu. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Iya. Jadi sebetulnya ketika Kiai Maduddin melakukan tesis seperti ini, saya sebetulnya bangga gitu loh. Iya. Mungkin kalau saya waktu itu mampu kayak Kiai Maduddin, mungkin saya juga begitu. Melakukan hal yang sama. Cuma saya tidak punya kemampuan, mampunya hanya sekedar tadi agak marah sedikit, negor gitu aja. Mungkin kalau kemampuan saya, keilmuannya seperti Kiai Maduddin, barangkali saya melakukan hal yang sama. Jadi saya bener nggak ini? Kan begitu. Cuman ya karena saya tidak punya kemampuan itu, ya sudah. Dan ada sedikit pengetahuan, saya sampaikan ke dia, saya tegur dia, udah nggak usah jadi Habib, dia bilang. Ngaku jadi Habib, percuma. Saya ini cucunya Buya Sholeh, saya sampaikan begitu. Iya betul. Dia tahu Pak Buya Sholeh, dia tahu. Makanya dia nggak berani. Kalau dia tahu bukan cucunya Buya Sholeh ya ngamuk mungkin. Ngamuk. Atau bisa jadi ambil kawan-kawan yang lainnya. Iya. Begitu. Begitu. Iya. Nah ini jadi ya saya sangat setuju sekali dengan adanya seperti ini. Gitu. Terus yang paling penting begitu saya pulang. Jadi ketika itu saya mau pamitan ke sini nih. Mau pamitan ke Riau, kembali ke Riau. Jadi saya pamitan ke Kiai Rahmat. Ceritanya. Kiai Rahmat menyampaikan, Kang Haji ini sudah mau tes DNA, tinggal menunggu, gitu kan? Iya. Kapan saya bilang? Insya Allah besok hari Rabu. Wah, pas saya pulang saya bilang ya sudah. Pokoknya kalau jadi tes DNA nanti Kang Haji informasikan. Wah, kasih informasi. Rupanya benar tes DNA kemarin hari Rabu, baru 2 hari yang lalu. Iya. Jumat kan? Baru 2 hari yang lalu beliau tes DNA. Lalu beliau menyampaikan, Insya Allah sebulan setelah sebulan akan muncul hasilnya. Kan gitu. Kalau G1 berarti sudah jelas itu dia Rasulullah. Dan beliau menyampaikan dalam J, ya kan, J1 itu beliau menyampaikan bahwa yang dari Banglawi itu kan berdasarkan ahli itu yang sudah mengetes tes DNA hasilnya G. Gitu. Iya. Jadi ya saya nggak tahu lah sebetulnya bagi saya sih ya orang yang pas-pasan kayak gini ya barangkali sebetulnya malah mengaku-ngaku. Iya, betul. Keturunan. Tetapi kita juga perlu bersandar kepada mereka. Iya, betul. Nah kan begitu, kita perlu bersandar kepada mereka. Tetapi bagaimana supaya mereka itu bangga punya cucu seperti saya? Ini misal. Iya. Jadi kalau cuma sekedar kita membanggakan mereka, jangan-jangan mereka tidak bangga dengan kita, ini repot nih. Bikin malu malah. Kan gitu. Iya, betul. Jadi itu yang saya maksud bahwa sebetulnya ya, sekelas saya nggak pantas.
membangga-banggakan beliau, ya kan gitu. Tetapi ya barangkali dengan adanya tesis di Madrid ini ya saya juga ikut berbicara, walaupun sebetulnya ya tidak berarti sekali pembicaraan saya ini kan ya untuk kita kalangan. Oke ya, barusan penjelasan dari siapa ya? Tuh bagus kayaknya ini. Tuh bagus ini saya lihat dari deskripsinya. Ini keturunan Banten juga kayaknya. Keturunan Banten yang ada di Riau gitu loh. Berarti saudaranya Kiai Mat. Beliau bercerita tentang ketemunya dengan Kiai Mat tuh. Ternyata beliau ini menceritakan kisah bertemunya dengan Kiai Mat gitu loh. Dan beliau juga mendukung tesisnya Kiai Mat terkait ini gitu loh. Dan beliau juga bercerita tentang kisahnya dulu waktu bersantri ya. Santri ada Oknum Habib yang ditegur karena tidak sholat dan berbicara tidak enak lah, katakanlah tidak enak gitu loh. Dan beliau marah tadi bicara seperti itu, dia marah dan menegur si Habib itu, si Oknum Habib itu karena ketika dia berbicara mengaku cucunya Rasulullah tapi nggak sholat, dia itu menegur gitu. Nah ternyata begitu gitu loh, kirain apa, tapi ya keren juga gitu loh. Jadi ini saudara dekat tapi rumahnya jauh di Riau gitu loh. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, bunyikan notifikasi loncengnya ya, komen yang bijak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.